Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan memulai lagi pembelajaran bahasa Indonesia bersama saya, Ayu Nurhaliza. Bagaimana? Sudah siap memulai pembelajaran hari ini? Harus siap ya. Meskipun kita tengah berada dalam masa pandemi corona ini, kita harus tetap semangat untuk belajar. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita mulai dulu pembacaan doa bersama-sama berdasarkan kepercayaan masing-masing. Silakan ketua murid untuk memimpin doa terlebih dahulu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar ya. Setelah memeriksa presensi hari ini, ternyata 2 rekan kita tidak bisa mengikuti pembelajaran karena sakit. Kita doakan semoga mereka bisa lekas sembuh sehingga bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Bagaimana, kita mulai saja ya pembelajaran hari ini? Ya, silakan siapkan terlebih dahulu alat tulis kalian ya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran bahasa Indonesia kembali. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita membahas apa ya? Ya, silakan. Benar sekali. Minggu kemarin kita telah membahas mengenai pengertian teks editorial beserta apa? Satu lagi. Ya, benar sekali, ragam informasi teks editorial. Teks editorial merupakan sebuah teks yang ditulis oleh siapa? Benar sekali, oleh redaktur. Untuk apa? Ya, benar sekali absen nomor 10 bahwa teks editorial itu ditulis oleh redaktur untuk menanggapi isu-isu yang tengah berkembang di masyarakat. Lalu, apa saja ragam informasi dari teks editorial? Ya, benar sekali absen nomor 2 bahwa ragam informasi teks editorial adalah opini dan juga fakta. Nah, bergeser dari situ, kita akan melanjutkan materi tentang teks editorial. Hari ini, kita akan mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Berikut kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai. Setelah menyimak kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang harus kalian capai, kalian pasti sudah bisa memahami ya bahwa kalian itu harus bisa mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan serta mempresentasikan dan menanggapinya. Seperti yang kita ketahui, setiap teks itu memiliki pola-pola tertentu dalam penulisannya. Sama halnya dengan teks editorial. Teks editorial ini yang termasuk ke dalam teks eksposisi memiliki struktur yang tidak jauh berbeda dengan teks eksposisi lainnya seperti teks ulasan dan lain-lainnya. Lalu, apa saja sih struktur teks editorial itu? Barangkali di antara anak-anak ada yang sudah membaca apa saja struktur teks editorial. Silakan acungkan tangannya. Ya, silakan absen nomor 5. Ya, benar sekali. Ada yang bisa menambahkan pendapat dari absen nomor 5? Ya, silakan absen nomor 7. Benar sekali. Nah, saya simpulkan ya bahwa struktur teks editorial itu terdiri dari 3. Yang pertama itu ada pengenalan isu atau tesis. Lalu yang kedua itu ada penyampaian argumentasi atau pendapat. Dan yang terakhir adalah penegasan. Ada yang bisa menjelaskan apa itu tesis?
Silakan kamu yang duduk di depan absen nomor 10 untuk menyampaikan apa itu tesis. Ya, benar. Ada yang bisa menambahkan? Baik, sebenarnya pengenalan isu atau tesis ini adalah bagian pembuka dari teks editorial. Pada bagian ini, penulis atau redaktur menuliskan atau memaparkan isu yang akan dibahas pada bagian berikutnya secara gamblang dan sesuai dengan fakta dan realita yang ada di masyarakat, sehingga pembaca dapat mempercayai penulis seperti itu. Pada bagian ini, penulis akan menuliskan isu-isu itu secara mendetail. Sebagai contoh, penulis mengambil topik tentang demokrasi. Maka penulis akan menjelaskan apa itu demokrasi, mengapa namanya demokrasi. Demokrasi itu berasal dari bahasa apa, dan mengapa Indonesia memilih demokrasi. Kemudian, yang kedua itu ada bagian penyampaian argumentasi atau pendapat. Bagian ini merupakan bagian isi dari teks editorial. Pada bagian ini, penulis atau redaktur akan mengutarakan pendapatnya mengenai isu yang tengah ia bahas. Meskipun ini berupa pendapat, penulis tidak akan meninggalkan fakta-fakta terkait isu yang ia bahas. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya, meskipun kita berpendapat, pendapat itu harus tetap bersifat logis agar mudah dipercayai dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang terakhir ada bagian penegasan. Ada yang sudah tahu apa itu bagian penegasan? Ya, bagian ini menegaskan kembali sudut pandang penulis sehingga penulis bisa mengutarakan kritik dan saran yang menurutnya dapat menjadi alternatif solusi bagi permasalahan yang ada di masyarakat tersebut. Bagaimana? Kita lanjut ya ke materi berikutnya. Sudah siap untuk melanjut materi? Harus siap. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks editorial. Seperti teks-teks lainnya, setiap teks pasti memiliki kaidah kebahasaan yang mampu membedakan teks ini dengan teks yang lainnya, tidak terkecuali teks editorial. Teks editorial memiliki 4 kaidah kebahasaan. Apa saja keempat kaidah kebahasaan tersebut? Ada yang sudah tahu? Baik, kita langsung bahas saja. Yang pertama, ada penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris merupakan sebuah kalimat pertanyaan yang ditujukan tanpa menginginkan jawaban. Bagaimana maksudnya? Jadi pertanyaan ini memang diucapkan sebagai sebuah pertanyaan, tetapi kita sebagai pembaca dapat menjawab pertanyaan tersebut. Kita dapat mengetahui jawaban tersebut tanpa harus menjawab pertanyaan tersebut. Sebagai contoh, saya paparkan di PowerPoint berikut. Bisa kita lihat kan, di situ ada pertanyaan, kenapa kamu makan? Ya karena lapar kan, tidak mungkin saya makan karena saya gabut. Seperti itu. Lalu ada contoh nomor 2. Di situ disebutkan bahwa pemerintah itu tidak tahu atau tidak diberitahu. Ya tentu saja tahu, karena kenaikan harga itu pasti ada urusannya dengan pemerintah terlebih dahulu. Bagaimana? Paham kan? Lalu yang kedua, teks editorial itu menggunakan kata-kata populer. Mengapa demikian? Teks editorial ini selain menggunakan bahasa yang lugas juga menggunakan bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik itu merupakan bahasa yang penggunaannya biasanya up to date, harus sesuai dengan penggunaan bahasa masa kini. Namun, kata-kata populer yang dipilih pun harus memiliki makna yang jelas, tidak serta-merta menggunakan bahasa populer. Hal ini bertujuan juga untuk mempermudah pembaca dalam memahami teks yang ditulis. Karena pada dasarnya
Tidak semua pendidikan orang Indonesia itu tinggi. Tidak mungkin kan kita menggunakan bahasa ilmiah dalam menulis teks editorial, karena pasti ada saja yang tidak akan mengerti. Seperti itu ada kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk ini yang seperti apa sebenarnya? Kata ganti penunjuk ini contohnya ada ini, itu, begini, begitu. Dan kata-kata tersebut biasanya menunjukkan penggantian untuk waktu, tempat, dan juga peristiwa. Bagaimana? Bisa dipahami kan? Sebagai contoh, kita lihat contoh berikut. Ada yang tahu yang terakhir apa? Ya, yang terakhir itu penggunaan konjungsi kausalitas. Apa itu konjungsi? Ya, benar sekali. Konjungsi merupakan kalimat penghubung atau kata penghubung. Baik, kita lihat kembali pada kaidah kebahasaan teks editorial tersebut. Di situ disebutkan bahwa konjungsi yang digunakan adalah konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas itu apa sebenarnya? Konjungsi kausalitas itu merupakan konjungsi yang menghubungkan sebab dan akibat, sehingga konjungsi ini bisa menghubungkan kalimat sebelumnya dengan kalimat berikutnya dalam konteks sebab akibat. Lalu apa saja sebenarnya yang termasuk dalam konjungsi kausalitas? Mari kita simak PowerPoint berikut. Bagaimana? Bisa dipahami kan? Hanya sedikit kok materinya. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Mudah-mudahan kalian bisa ingat ya ketiga struktur, teks editorial, dan kaidah kebahasaannya. Cara paling cepat mengingat sesuatu adalah dengan memahaminya. Maka kalian harus memahami terlebih dahulu struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial tersebut. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian tentang teks editorial ini, saya sudah menyiapkan sebuah teks yang berjudul Demokrasi Indonesia Perlu Banyak Jawaban. Nah, silakan kalian baca teks tersebut lalu cobalah cari struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial pada teks tersebut. Untuk mengerjakannya, silakan kalian bentuk 4-5 orang dalam satu kelompok dan kerjakan secara berkelompok dengan berdiskusi. Semua mengerjakan ya, tidak boleh ada yang tidur ataupun mengobrol. Setelah menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dari teks tersebut, silakan kalian untuk mempresentasikan dan menanggapi hasil kerja teman-teman kalian. Penampilan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah.
Kalian nampaknya sudah bisa memahami ya struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Semoga kalian terus mengingatnya ya. Nampaknya pertemuan hari ini harus kita selesaikan sekarang. Tapi sebelum menyelesaikan pertemuan hari ini, kita akan melakukan evaluasi terlebih dahulu. Silakan kalian baca dan kerjakan instruksi berikut. Bagaimana? Mudah kan pertanyaannya? Jika kalian sudah paham, pasti kalian mudah mengerjakannya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita ulas terlebih dahulu ya, apa yang telah kita pelajari. Tadi kita sudah membahas struktur teks editorial yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada pengenalan isu, lalu ada pernyataan argumentasi atau pendapat, dan yang terakhir ada bagian penegasan. Lalu kita telah membahas kaidah kebahasaan teks editorial. Kaidah kebahasaan itu ada 4. Yang pertama itu ada penggunaan kalimat retoris. Yang kedua penggunaan kata-kata atau kalimat populer. Yang ketiga penggunaan kata ganti penunjuk. Dan yang terakhir kita telah membahas mengenai konjungsi kausalitas. Bagaimana? Kalian masih ingat kan? Ya, kalian hebat sekali, masih bisa mengingat apa yang telah kita pelajari hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang perlu kalian catat. Kalian punya PR. Apa saja PR kalian? PR kalian, carilah topik yang akan kalian kembangkan sebagai dasar penulisan teks editorial yang akan kalian buat minggu depan. Carilah fakta-fakta mengenai teks tersebut dan jika sudah siap, buatlah kerangka dari teks yang akan kalian kembangkan tersebut. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran hari ini berjalan dengan sangat lancar. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa menjaga kesehatan agar kita bisa terus belajar dan belajar. Baik, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.